Akibat berhutang ke rentenir, Cucu Cahyati pun harus berurusan dengan polisi. Selasa siang, wanita 47 tahun ini ditangkap Polres Lampung Utara karena mencuri perhiasan yang disertai menganiaya korbannya. Cucu Cahyati mencuri di rumah Syaharoh yang masih saudaranya. Rumah Cucu Cahyati dan Syaharoh berdekatan di Desa Neglasari, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara. Cucu Cahyati masuk rumah korban melalui pintu dapur dan pencurian itu terpergok korban. Cucu Cahyati yang panik kemudian menganiaya korban menggunakan kayu hingga pingsan. Dalam pemeriksaan polisi, Cucu Cahyati mengatakan nekat mencuri karena terlilit utang pada rentenir. Itu kenapa? Terlilit utang. Gimana cara masuk rumah itu? Jangan ini belakang. Terus? Buka pintu. Yang diambil apa aja? Cuma emas. Emas 3 gram. Terus Kepala korban satu. Kenapa? 2 kali mukul. Pakai apa mukulnya? Balok. Untuk barang bukti yang kita amankan itu ada 5. Yang pertama 2 dompet, 1 uang sebesar 155.000, 1 kalung emas 3 gram dan 1 alat barang bukti kayu 1 meter. Pasal yang diterapkan? Untuk pasal yang kita terapkan yaitu pasal 365 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Cucu Cahyati ditangkap tidak lama setelah mencuri. Perhiasan yang dicuri tersangka belum terjual dan kini disita polisi sebagai barang bukti. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Penyesalan memang selalu datang terakhir. Inilah yang dirasakan oleh pria berinisial AJ setelah ditangkap polisi sektor Banjar Agung Tulang Bawang Selasa siang. AJ ditangkap karena menganiaya istrinya hingga berdarah-darah. Pukul pakai apa? Penganiayaan bermula ketika sang istri menegur AJ yang menumpang buang air besar di toilet tetangganya. Padahal rumah tersangka juga memiliki toilet sendiri. Di rumah ya. Yang tahu siapa aja waktu itu? AJ tidak terima ditegur istrinya dan terlibat cekcok mulut. AJ akhirnya menganiaya istrinya menggunakan gagang sapu. Terjadi ribut mulut antara korban dengan pelaku atau suaminya sehingga suami tidak sabar. Terjadilah kekerasan fisik terhadap istrinya dengan menggunakan alat berupa gagang sapu hijau. Gagang sapu yang dipakai AJ menganiaya istrinya disita polisi sebagai barang bukti. Polisi menjerat AJ dengan undang-undang tentang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sejumlah benda terlarang ditemukan di sel tahanan blok narapidana narkoba Lapas Kelas 2A Bandar Lampung. Benda-benda itu antara lain gunting, pisau cukur, kaca, hingga peralatan elektronik. Semua benda terlarang masuk lapas itu lalu dimusnahkan di halaman lapas. Benda-benda terlarang itu didapat setelah tim gabungan dari BNN, polisi, tentara, dan Kemenkumham merazia para narapidana. Pada razia itu, narapidana dan pegawai lapas juga dites urin dan hasil seluruhnya negatif mengandung narkoba. Alhamdulillah ini razia kita adakan tes urin secara acak terhadap sekitar 30 lebih narapidana dan termasuk petugas dan juga saya juga tes urin sebagai pimpinan Lapas Narkotika Bandar Lampung. Saya selalu sampaikan dengan teman-teman warga binaan agar selalu peningkatan ibadah agama. Salah satu untuk menghilangkan narkoba ini harus memang kuat. Kita lihat bahwa kegiatan ini sesungguhnya memastikan bahwa lapas dan rutan itu berfungsi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan apa yang kita dapatkan pada hari ini, temuan-temuan ini
merupakan hal yang patut kita syukuri bahwa memang semakin hari kita melihat perkembangan ini semakin berkurang ya. Pengetatan keamanan di lapas akan terus ditingkatkan supaya tidak ada lagi kasus penyelundupan narkoba. Selain itu, pegawai lapas juga akan ditindak tegas jika berkomplot dengan para narapidana untuk menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Mutasi dari tempat di mana saya kerja di SMP Negeri 1 Waiseputi. Seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Waiseputi, Lampung Tengah, mengadu kepada Presiden dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadine Makarim karena dimutasi tanpa pemberitahuan. Guru ini bernama Musriyatun. Dalam video yang diunggahnya, Musriyatun menangis mengadukan nasibnya yang dipindah ke SMP 1 Selagai Lingga yang berjarak sekitar 100 km dari rumahnya. Menurutnya, ia dimutasi karena diduga tidak menghadiri undangan acara Pemda Lampung Tengah. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad membenarkan memutasi guru bernama Musriyatun. Guru itu dimutasi sebagai sanksi karena ikut politik praktis, padahal dilarang. Tangani inspektorat ya. Inspektorat karena memang sementara ada surat aduan ke inspektorat memang dia terlibat politik praktis dalam rangka mendukung salah satu calon legislatif dari pelaksana. Gitu. Kalau penanganannya seperti apa sih? Lagi di tangan inspektorat, lagi di dalam mereka semua. Masalah itu kini masih ditangani Inspektorat Lampung Tengah. Surat mutasi Musriyatun sudah diterbitkan, namun ia belum pindah mengajar ke sekolah barunya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.